يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم نحن من قوم به سكنوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam kelas 10 Madrasah Aliyah, yaitu tentang penaklukan kota Makkah atau yang disebut Fathu Makkah. Adapun pembagian materi Fathu Makkah ada 3, yaitu pertama, sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Kedua, faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Dan yang terakhir, Haji Wada. Baiklah, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakar menyatakan kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri
bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu, Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan kesiapan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Dalam waktu yang singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Makkah. Berita itu tersebar ketika salah seorang mujahirin bernama Hatib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Makkah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Sarah. Hatib adalah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah, akan tetapi nalurinya berbicara dan merasa kasihan terhadap sanak saudaranya di Makkah. Selain itu, ia juga tidak mau melihat Makkah sebagai kota kelahiran Islam hancur di tangan umatnya sendiri. Alasan inilah yang membuat Rasulullah dan umat Islam memaafkan kesalahannya. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Makkah membawa misi Islam yang sebenarnya. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Makkah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Makkah mengikuti petunjuk Rasulullah. Hal ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Makkah dengan cara-cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Apalagi selama dalam perjalanan, pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Makkah. Kemudian bagian B, faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathu Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan.
Kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang, urat saraf, dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam kini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju yang siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengumumkan 3 hal sebagai berikut. 1. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. 2. Siapa yang masuk ke dalam lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan. 3. Siapa yang memasuki masjid, maka dia aman. 4. Dan siapa yang tinggal di rumahnya, menutup pintunya, maka dia pun akan mendapat keamanan. Melihat jumlah kaum muslimin yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam hatinya timbul ketakutan jika kaum muslimin akan membalas dendam kepada penduduk Makkah karena telah diusir dari tanah kelahirannya. Namun ketakutan itu tidak terbukti dengan sikap kaum muslimin yang memasuki kota Makkah dengan damai, dan akhirnya pasukan muslimin memasuki kota Makkah tanpa perlawanan. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa berpakaian ihram, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta beliau. Ketika itu beliau tidak melaksanakan diri untuk mencium Hajar Aswad karena yang bertawaf cukup banyak, tetapi beliau sekedar menunjukkannya dengan menggunakan tongkat beliau. Itu sebagai pengajaran kepada umatnya agar tidak berdesakan, apalagi bertengkar dalam upaya mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah SAW merusak patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah beliau sehingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca Quran surah Al-Isra ayat 81, yaitu wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa, sungguh yang batil itu pasti akan lenyap. Rasulullah enggan memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Tolha, pemegang kunci Ka'bah. Dalam kesepakatan itu, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabbah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya di Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Amnesti yang dianugerahkan oleh Rasulullah SAW kepada penduduk Makkah menimbulkan kekhawatiran kaum Ansar yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka khawatir jangan sampai beliau enggan kembali ke Madinah, tetapi Rasulullah menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah sehidup semati. Kekhawatiran ini
sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi Bai'at Aqabah kedua. Tetapi Rasulullah sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Makkah. Akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Makkah bahwa la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggallah niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad, perjuangan untuk mewujudkannya. Kemudian kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Dinamai demikian karena ketika itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan menyatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu dengan kamu sekalian setelah tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada semua kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang disyariatkan pula kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Rasulullah tersebut disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatanganlah kaum muslim dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah beserta rombongan berangkat menuju Zulhulaifah yang merupakan mikot penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarbiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. Kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau, dan berpeganglah kepada kitab Allah dan sunnahnya supaya tidak tersesat. Keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat setelah kalian. Kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan suatu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan. Keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. 7. Berhijrahlah kalian ke Baitullah. Ke-8. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selain dikenal dengan nama Haji Wada, dinamai juga beberapa nama lainnya, antara lain pertama Hajjat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan yang terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, sebagaimana haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslimin.
dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Kedua, hajjat al-balagh atau haji penyampaian. Karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu, salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran Islam. Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi di hari kemudian bahwa memang beliau telah menyampaikan ajarannya. Secara khusus pada haji ini Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Kemudian yang ketiga, hajjat at-tamam atau haji kesempurnaan. Karena pada hari Arafah saat Rasulullah wukuf, turun penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cipta dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Sekembalinya dari haji wada pada akhir bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi', Rasulullah singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit, hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 623 Masehi, beliau wafat di rumah Rasulullah, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini ialah: 1. Untuk mencapai tujuan mulia, bersikaplah lemah lembut dan tidak frontal. 2. Fathu Makkah meninggalkan kesan positif penduduk Makkah terhadap pribadi Rasulullah khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan yang ketiga, peristiwa Haji Wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah yang mengajarkan tentang persaudaraan dan kesempurnaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dan adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini ialah: 1. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Makkah atau yang disebut dengan Fathu Makkah. 2. Kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa terjadi peperangan dan berhasil menaklukkan kota Makkah dengan perdamaian. 3. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Dalam peristiwa itu Rasulullah menyampaikan pesan terakhir dalam khutbahnya. Adapun isi khutbahnya yaitu: janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua manusia terhadap istri-istri mereka. 2. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggalan beliau, dan berpeganglah pada kitab Allah dan sunnahnya agar tidak tersesat. D. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. E. Hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan suatu kaum dengan kaum lainnya
kecuali ketakwaannya. F. Tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. G. Berhajilah kalian ke Baitullah. H. Patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk ke dalam surga. Mungkin sampai di sinilah penjelasan materi saya pada kelas 10 Aliyah tentang penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Apabila kata-kata saya ada yang salah atau yang membuat tersinggung, maka saya memohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.